Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diminta oleh malaikat Jibril untuk menyadarkan musuh Allah, yakni Duramsil bin Fumail bin Zaid bin Qabil bin Adam. Dia adalah seorang raja yang sewena-wena dan juga kejam. Nabi Nuh adalah orang pertama yang diangkat menjadi rasul. Dia termasuk salah satu dari Rasul Ulul Azmi yang telah diutus kepada keturunan Qabil karena mereka terus-terus menyembah berhala dan mempertontonkan kemusyrikan. Nabi Nuh menyerukan kepada Duramsil dan juga pengikutnya untuk mengesahkan Allah dan mengatakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Bukannya sadar, Duramsil malah justru marah. Seandainya hari itu bukan hari raya, tentu aku akan membunuhnya dengan cara yang sangat keji, ujarnya kepada Nabi Nuh. Menurut sebuah riwayat, pada hari itu ada seorang wanita yang bernama Umrah beriman kepada Nabi Nuh, kemudian dinikahinya dan melahirkan 3 anak laki-laki, yakni Sam, Ham, dan juga Yafid, dan 3 anak perempuan, yakni Haswa, Sarah, dan juga Buhaywara. Kemudian seorang wanita lagi bernama Wal'ab bin Aswil. Wanita itu kemudian dinikahi Nabi Nuh dan melahirkan 2 anak laki-laki, yakni Balus dan juga Kan'an. Akan tetapi, pada masa berikutnya dia kembali kepada agama sebelumnya. Selanjutnya, ada sekitar 70 orang laki-laki dan juga perempuan yang beriman kepada Nabi Nuh. Setiap hari Nabi Nuh pergi kepada kaumnya dan menyerukan, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya." Mendengar seruan itu, orang-orang datang kepadanya dan memukulinya dengan tongkat dan juga sandal sampai beliau pingsan. Mereka menarik kakinya dan melemparkan ke dalam sebuah pembuangan kotoran. Setelah sadar, Nabi Nuh membasuh darah dari wajahnya, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahuinya." Raja Duramsil binasa. Usaha tersebut terus dijalani selama sekitar 300 tahun sampai Raja Duramsil binasa, yang kemudian digantikan oleh anaknya Tubayin yang lebih jahat daripada bapaknya. Nabi Nuh tetap mendakwahinya seperti yang ia lakukan kepada bapaknya sebelumnya. Dia terus berdakwah kepada kaumnya selama 400 tahun hingga dia masuk ke dalam kurun kelima. Tetapi kaumnya tetap dalam keadaan mereka seperti dahulu. Setiap kali mereka mendengar suara Nabi Nuh, mereka meletakkan jari jemari ke telinga mereka sebagaimana dikabarkan oleh Allah yang Maha Agung dalam Al-Quran. Suatu ketika Nabi Nuh mengumpulkan batu di atas atap dan ketika Nabi Nuh lewat, mereka melemparinya dengan batu-batu itu sampai pingsan. Mereka menyangka bahwa Nabi Nuh telah meninggal. Tiba-tiba datanglah beberapa burung mengibas-ngibaskan sayapnya untuk membuatnya segar dan terjaga. Nabi Nuh pun akhirnya sadar dari pingsannya. Hal itu terus-menerus terjadi sampai kurun ke-6 telah berlalu dan masuk ke dalam kurun ke-7. Dan Raja Tubayin telah mati, yang kemudian digantikan kepada anaknya Taradus yang juga tak kalah jahatnya. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, mereka selalu melemparinya dengan bebatuan seperti yang terjadi sebelumnya sampai Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki dan juga perut wanita yang akan beriman yang menyambut dakwamu. Mereka telah dimandulkan oleh Allah." Maka pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup, sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya yang artinya, "Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka tinggal,
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Al-Quran Surat Nuh ayat 27. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh umat manusia atau Abul Bashar setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena semua keturunan umat manusia setelah banjir bandang semuanya adalah dari anak keturunan Nabi Nuh. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ada 3 anak Nabi Nuh yang melanjutkan keturunan umat manusia. Di antaranya adalah Sam, Ham, dan Yafid. Nabi Nuh kemudian membagi bumi menjadi 3 kepada anaknya. Sam menetap di wilayah barat, keturunannya meliputi Romawi, Persia, Arab, Yaman, Irak, dan Syam. Sementara Ham menempati wilayah utara. Ia melahirkan orang-orang berkulit hitam atau yang dikenal saat ini Habasyah atau Afrika. Dan Yafid ditempatkan di wilayah timur, keturunannya meliputi bangsa Turki dan Ya'juj Ma'juj. Disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang beriman umat Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang saja, atau kurang dari 80 itu. Dalam riwayat disebutkan hanya anak-anak Nabi Nuh yang berhasil melahirkan keturunan, sementara pengikut umat Nabi Nuh tidak memiliki keturunan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka semuanya terserang wabah penyakit. Mereka semua mati kecuali anak-anak Nabi Nuh. Sehingga umat manusia di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh yang berasal dari 3 anaknya tadi. Makanya tak heran Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.